Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke praktikum teori bahasa dan otomata di pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini kita membahas tentang yang namanya analisis sintaks. Jadi itu dapat dilakukan dengan dua cara ya. Yang pertama derivasi, kemudian ada parsing. Nah, ini ada derivasi, ada parsing ya, pohon parsing. Sekarang kita langsung aja masuk ke contohnya. Jadi diketahui grammar G, dia ada I besar menghasilkan H besar atau I besar H besar atau I besar A besar. Terus ada H besar, dia menghasilkan A kecil, B kecil, C kecil sampai Z kecil. Terus ada A besar, dia menghasilkan angka 0 sampai dengan 9. Yang ditanya itu X14Z. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi maksudnya di sini adalah gimana kita caranya ngubah si huruf I besar ini jadi si X14Z ini. Nah, itu caranya ada dua. Yang pertama ada derivasi. Jadi pertama kita masukin dulu si I besar ini ya, karena pertamanya kan I besar kan. Terus kalau udah, jadi kita harus tahu nih, jadi nanti dari I besar gimana caranya dapat menghasilkan X14Z kan. Nah, pertama dari I besar ini dia menghasilkan I besar H besar. Kemudian setelah itu si I besar yang pertama ini diturunkan lagi menjadi I besar A besar. Jadi sekarang kita punya I besar, A besar, H besar. Terus kita turunin lagi si I besarnya menjadi I besar A besar. Jadi sekarang kita punya I besar, A besar, A besar sama H besar. Nah, terus setelah kita udah punya ini, kita turunin lagi si I besarnya ini menjadi H besar. Nah, jadi sekarang kita punya H besar, A besar, A besar, H besar. Kenapa yang I terakhir ini kita nggak turunin ke yang lain kan, padahal ada kan? Karena kalau kita turunin ke yang lain itu nanti jumlahnya jadi lebih kan, karena di sini kita cuma butuh 4. Jadi ya udah kita turunin ke H besar kan. Terus dari H besar, nah sekarang kita lihat nih kan, kita punya H besar kan. H besar itu bisa diturunkan menjadi huruf A kecil sampai dengan Z kecil. Di sini kita butuh huruf X. Berarti X itu termasuk kan, berarti si H besar ini bisa diturunkan ke huruf X kecil. Terus kemudian kita pindah ke sebelahnya. Kita punya A besar. A besar itu bisa diturunin dari angka 0 sampai 9. Di sini dia minta 1 kan. Berarti 1 itu termasuk kan. Berarti ada X1. Terus sebelahnya ada A besar lagi. A besar ini juga sama kayak tadi ya, termasuk angka-angka ini. Berarti 4 bisa. Nah, terus yang terakhir ada H besar. H besar ini dia bisa diturunkan dari A kecil sampai Z kecil. Berarti Z kecil ini termasuk kan. Berarti kita turunin. Nah, sekarang kita udah dapet deh derivasinya. Dari I menjadi X14Z. Nah, itu buat yang derivasi. Sekarang kita masuk ke yang pohon parsing. Di pohon parsing sebenarnya kayaknya lebih mudah ya daripada yang derivasi ini. Jadi kayak sama aja kayak tadi, dari I ini kita turunkan menjadi I besar, H besar. Nah, terus si H besar ini langsung aja kita turunin kan, ini kan H besar nih. Kita langsung aja turunin menjadi Z. Kenapa Z? Kenapa enggak X? Karena Z ini dia letaknya ada di kanan, bukan di kiri. Karena ini Z-nya ada di kanan kan. Jadi kita turunin langsung jadi Z. Nah, terus kalau udah sekarang I besar ini nih kita turunin lagi menjadi I besar A besar. I besar A besar kan kita turunin jadi I besar A besar. Nah, terus si A besarnya ini langsung aja kita turunin menjadi 4. Terus selanjutnya I besar yang ini kita turunin lagi menjadi I besar A besar. Nah, terus A besarnya yang di sini kita turunin lagi langsung jadi 1. Terus sekarang kita terakhir punya I besar. Sedangkan I besar itu nggak bisa langsung ke X kan, dia I besar harus ke H dulu. Berarti kita turunin lagi dari I besar ke H besar. Sekarang kita punya H besar, terus dari H besar baru kita turunin ke X.
Jadi deh X1 4Z. Begitu kira-kira untuk cara yang pakai pohon parsing. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Jadi di sini kita punya sebuah kalimat ya. Diketahui grammar G itu ada huruf S besar, dia bisa menghasilkan SOS atau A besar. Terus ada O besar, dia bisa menghasilkan kali atau tambah. Dan yang terakhir ada A besar, dia bisa menghasilkan angka 0 sampai dengan 9. Sedangkan yang ditanya adalah 2 kali 3 tambah 7. Nah, di sini langsung aja kita kerjain pakai pohon parsing. Si huruf S ini kita turunin ya jadi SOS. Kenapa SOS? Kenapa enggak yang A? Kalau kita langsung turunin yang A, itu nanti ya udah kelar, itu nggak bisa apa-apa kan. Ini yang dibutuhin ada banyak kan. Kalau kita turunin A doang ya udah satu doang, jadi nggak bisa. Berarti kita pertama turunin ke yang SOS dulu. Ini kita turunin SOS. Nah terus huruf S ini kita turunin lagi jadi A. Terus A ini bisa diturunin jadi angka, kan misalnya 2 kali 3 tambah 7 kan, berarti ini kita turunin jadi 2. Terus di sini ada O, karena O bisa langsung ya udah langsung aja kita turunin jadi tanda kali. Terus yang terakhir S ini kan ini masih dibutuhin 3 ini lagi kan, berarti S ini kita bisa lagi nih nurunin ke yang SOS. Kita turunin yang SOS. Terus kayak tadi lagi, huruf S ini dia diturunin dulu ke A, baru ke 3. Terus yang O juga bisa langsung, dia jadi tambah. Terus huruf S ini juga masih sama, kita turunin dulu ke A, baru ke 7. Hasilnya jadi deh 2 kali 3 tambah 7. Nah terus di sini kita masih bisa lagi nih, karena polanya kayak masih sama kan. Kita turunin lagi dari S lagi, S besar jadi SOS kan. Nah terus dari S yang pertama ini kita turunin lagi jadi SOS lagi. S yang pertama lagi yang udah diturunin kita turunin jadi A, terus diturunin lagi jadi 2. Terus O yang selanjutnya langsung diturunin jadi kali. Terus S yang selanjutnya kita turunin jadi A, terus baru jadi 3. Terus hasilnya jadi 2 kali 3. Nah sekarang kita punya sisa O sama S kan. O ini diturunin jadi tambah langsung, terus dan S yang terakhir diturunin dulu ke A, baru jadi 7. 2 kali 3 tambah 7, hasilnya sama. Nah sebuah kalimat yang mempunyai lebih dari satu pohon sintaks disebut kalimat ambigu. Berarti yang ini namanya kalimat ambigu nih. Dari soal ini nih kita menghasilkan kalimat ambigu karena ya hasilnya benar, dua-duanya benar, cuma ada 2 gitu, jadi bingung yang mana, karena dua-duanya benar, jadi ya ambigu aja gitulah. Terus selanjutnya kita masuk ke metode parsing. Jadi metode parsing itu ada 2, ada parsing top down sama parsing bottom up. Terus pertama kita bahas yang parsing top down. Jadi parsing top down itu dia pakainya metode brute force. Jadi kalau metode brute force itu kan semua dipakai kan ya. Nah sekarang di sini ada contohnya. Di sini diberikan grammar G, di mana S menghasilkan A kecil A besar D kecil atau A kecil B besar. Terus ada A besar menghasilkan B kecil atau C kecil. Dan yang terakhir B besar menghasilkan C kecil D kecil atau D kecil C kecil. Di sini kita menggunakan metode brute force ya. Dan yang ditanya itu adalah A kecil C kecil D kecil. Pertama kita turunin dulu nih, kita tulis S kan. Sisanya masih ada A C C D. Kita turunin dari S ini menjadi A kecil A besar D kecil kan. Kita turunin deh A kecil A besar D kecil. Terus di sini kita lihat yang pertama, ini hasilnya udah A kan. Nah sesuai nih A. Terus kita lanjut deh. Sekarang si A besar ini kita turunin menjadi yang B dulu. Kita coba, kita turunin jadi B, kita coba. Oh ternyata nggak bisa.
karena yang diminta A C kan, sedangkan ini kan A B, bukan, berarti salah nih, berarti ini nggak bisa nih. Nah sekarang kita cari lagi alternatif, si A ini masih bisa diturunin ke C ya kan. Sekarang kita lihat A C kan, sekarang berarti A C, waduh masih masuk nih. Terus kita lanjutkan, kita lanjut A C D, karena D ini nggak bisa diturunin kemana-mana kan. Oh berarti salah nih, bukan yang ini, karena kita yang diminta A C C D, sedangkan di sini hasilnya A C D, berarti ini salah nih pola yang ini. Nah kita coba lagi, sekarang yang S kita turunin jadi yang satu lagi nih, yang A kecil B besar. A kecil B besar udah kan diturunin. Terus kita lihat si A ini udah masuk kan, udah sama. Terus selanjutnya si B besar, sekarang si B besar dia bisa diturunin jadi CCD atau enggak DDC. Pertama kita coba dulu yang CCD. Nah sekarang AC, wah AC udah masuk nih. Terus ACC, wah masuk lagi. Terus ACCD, waduh berarti sukses deh nih pakai yang ini, berarti polanya begini. Nah itu buat yang parsing top down atau brute force. Sekarang kita masuk ke yang parsing bottom up. Jadi parsing bottom up itu kita bagaimana caranya dari hasil yang ini kita ubah semuanya ke yang di ruas kiri, S, A, B, diantara pokoknya semua di ruas kiri dah. Jadi dari sini nih, oh yang ini kita ubah ke ruas kiri, yang ini juga kita ubah ke ruas kiri. Nah ini kita langsung aja masuk ke contohnya. Yang pertama kita punya D kecil. Untuk D kecil dia kan bisa ke B kan, berarti diturunin jadi B. Terus sebelahnya si D kecil juga masih sama kan, dia masih bisa dituruninnya dari B, berarti ini turuninnya ke B. Terus A besar, B besar, sama E kecil ini langsung ada nih, berarti yang ini langsung diturunin ke S, berarti yang pertama udah nih selesai. Terus selanjutnya ada kalimat B kecil, A kecil, A besar, B besar, E kecil. Nah terus kita lihat kalimat huruf pertama ini dari B kecil itu diturunin dari A, berarti kita ganti ke A. Terus di sebelahnya ada B kecil juga masih sama, diturunin dari A. Terus kita lihat yang A, ini ada A kecil nih, A kecil tuh diturunin dari B, kita turunin jadi B. Terus di sini ada A kecil, A besar, B besar, E kecil. Nah ini tuh diturunin dari S, berarti udah deh jadi. Kira-kira segitu aja pembahasan pertemuan ke berapa, 3 atau ke 4 kali inilah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.